Salam. Iya nek, mana nek? Hati-hati ya nek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Selendang Hijau. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Dan mohon maaf kemarin kita 2 hari nggak upload karena banyak kegiatan di pondok. Jadi alhamdulillah ini kita juga udah mulai upload kembali. Tema kita sekarang itu tentang kabar bahagia untuk para orang tua yang memondokkan anaknya di pondok pesantren dan membiayainya itu kebarokahannya itu seperti apa? Mohon penjelasan Ustaz. Awak yang jelas sih. Iya, Ustaz. Karena anak bukan Ustaz. Awak bukan Ustaz. Allahu Akbar. Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya nek, mana nek? Hati-hati ya nek. Iya. Jangan lupa subscribe ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita lagi. Insyaallah kita akan membahas daripada kebaikan-kebaikan, bil khusus kebaikan bagi orang tua yang sedang membiayai anaknya yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren. Kita mengambil daripada kabar dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd. Beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan ke atas kalian. Kalian banyak nih. Bukan satu orang. Kau Bukan, tapi banyak. Alaikum bima sabartum, dengan apa-apa yang membuat kalian sabar ketika hidup. Apa aja yang membuat kita sabar di dunia, maka kita diberikan keselamatan atau ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Oh my god. Wow. Ya ini anak kita mondok di pesantren, menahan rindu. Menahan rindu, kita sabar dalam mencari nafkah, kita sabar dalam mencari uang untuk jajan si anak tadi, untuk makan si anak tadi, pakaian si anak tadi dalam ketika dia mondok. Kita sabar, apalagi kadang-kadang nih ada bang dicemooh sama orang. Ada tuh dulu orang tua anak nih kisah nih, anakmu mondok pas pula anak tuh mondok di pesantren yang non ijazah. Wow, ketahuan tas siapa yang ngasih tahu? Ya kan? Terakhir tetangga-tetangga tahu, ditanya, jadi mau jadi apa besar? Gak ada ijazah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Benar tuh. Gitu. Ya terakhir, itu kita harus dengan sabar kita ngadepi cibir-cibiran ya kan, perkataan-perkataan yang seperti itu. Kita apa mau jadi apa nanti ya, gitu, itu kena kali di situ. Di situ jadi apa jadi ya? apa? Jadi kucing mungkin. jadi si buru ya kan pinjol kamu. Jadi kita dengan penuh sabar ya kan. Benar. Nanti kita dengar anak kita di pesantren itu sedang sakit atau sedang nangis, apa, itu kita harus sabar juga. Begitu juga untuk anaknya. Kayak mana anaknya ketika mondok di pesantren, kadang ada ujian dari kawan, ada ujian dari uang jajan. Dan misalnya ada ujian dari apa lagi? Dari odol giginya bos, kebutuhan keperluan. Kemudian ujian dari pelajaran dia sendiri.
dia kan sabar nih. Ini ada modal sabar di sini. Maka siapapun, kata Allah Subhanahu wa taala, yang ketika hidup dunia ini penuh dengan kesabaran, menghadapi ujian, menghadapi daripada rintangan perjuangan ini dengan sabar, salamun alaikum. Kalau Allah udah bilang selamat, wajib hukumnya selamat. Dunia wal akhirat ya. Kemudian ada dikutip satu kisah, Bang. Awak Nah, nih, anak suka yang kisah-kisah ini suka nih. dasar kali nih. Oh my god. Wow. Nih, kayaknya pun ada sebagian yang nonton ini udah tahu, tapi nggak salah juga kalau kita bincang-bincangkan juga di sini ya kan. Ceritanya ini di negeri Damaskus. Tahu? Negara Damaskus. Bukan menciri sini kan? Nggak ada di Mesir Damaskus. Ini negara Damaskus. Luar negeri ingat. Di Damaskus ini ada perkuburan namanya, perkuburan yang masyhur yang terkenal namanya perkuburan Dahda. Jadi siapapun yang tahu Damaskus pasti wajib tahu perkuburan ini. Karena paling masyhur nih perkuburan. Di situ hiduplah daripada seorang penggali kubur. Si penggali kubur ini hari-harinya itu ya kerja di situ. Ada orang minta digalikan lubang, dia galikan, dia menjaga perkuburan itu juga gitu. Dan perkuburan Dahda ini perkuburan yang di situ banyak dikubur para wali-wali Allah. Oh my god. Wow. Lihat. Apalagi orang-orang soleh, kiai-kiai di sana banyak. Jadi suatu hari ada seorang wanita minta digalikan satu lubang sama tukang gali kubur tadi. Digalikan, Pak. Kalau dia masih hidup ya kan? Dia masih hidup, tapi minta bukan untuk dia, bukan untuk ibu itu. Bukan untuk perempuan itu. Iya, anak pikir tadi itu. Jadi minta galikanlah satu lubang untukku. Digali. Sejam kemudian datang jenazah. Oh, tapi nggak malah rame. Beberapa lelaki aja yang ngantarkan jenazah. Ketika jenazah sudah sampai, peti sudah dibuka, mayat sudah siap mau dihantarkan ke bawah, si penggali kuburnya tuh sudah nunggu di bawah. Ketika mau apa namanya menerima si mayat tadi nih, diterimanya dengan lembut, mau diletakkan ke tanah. Ketika mau diletakkan, rupanya pandangannya Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi pandangan yang nggak biasa. Tahu lah dari tiba-tiba pandangannya itu melihat kuburan ini menjadi terbuka selebar-lebarnya. Jadi taman. Bular bunga-bunga. Udah. Sehingga dia asik dalam melihat pemandangan itu. Kemudian ada dua cahaya berkuda. Dua orang lah berkuda. Orang ini seperti cahaya. Naik di kuda, dua orang mengambil si mayat tadi. Ya, tuh baru dibilang. Udah kemari dia. Jadi ngambil si mayat tadi nih, dibawa lah. Masya Allah kemuliaannya. Saking dia asik melihat daripada pemandangan tadi, sehingga dia pingsan. Di alam nyatanya dia sedang pingsan. Sampai pada akhirnya diciprat-cipratilah sama orang yang lain. Karena orang yang lain nggak nampak, cuma dia aja yang Allah kasih nampak. Begitu diciprati, terbangun, nanya mereka, kok kenapa? Aku melihat suatu hal yang aneh. Diceritakan lagi gini. Orang nggak percaya. Hal ini halusinasimu aja nih. Kecapean kok nih. Kecapean. Lemah kok nih. Jadi terakhir pulanglah semua. Kelang berapa bulan, datang lagi wanita tadi. Ibu ini datang, minta lubang lagi. Digalikan satu lubang lagi. Juga deh kan. Dibuat. Kelang berapa jam datang lagi. Begitu mau menurunkan si mayit yang kedua tadi ini, pemandangannya sama, tapi nggak sempat pingsan, biasa. Kenapa? Karena udah gitulah, udah tahu, udah puding lah. Terakhir begitu apa dengan sekuat tenaga badan dia tidak pingsan, sekuat tenaga dia tahan dirinya biar nggak pingsan. Begitu siap sudah selesai mengkuburkan,
langsung dikejar wanita tadi. Ketika siapkan pulang dan dikejar sama dia, ditanya, "Bu, sebenarnya dia ini siapa?" Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Apa kata ibu tuh, aku hanya seorang wanita yang sedang menerima atau tertimpa dua ujian, dua kali musibah, dua kali ujian dalam 1 tahun ini. Apa? Aku kehilangan daripada 2 anakku. Anakmu ini apa sebenarnya amalannya? Kenapa? Ya, aku ada melihat suatu hal yang aneh tapi indah. Gitu. Diceritakanlah sama si penggali kubur tadi ini gini. Apa amalan mereka ketika hidup? Apa kata ibu itu? Itu yang pertama tuh adiknya. Dia penuntut ilmu. Mondok di pesantren, belajar agama, belajar sama kiai, belajar sama syekh, sama para ustadz, masya Allah, belajar ilmu agama. Yang kedua tadi itu apa? Dia cuma tukang kayu. Itu abangnya. Dialah yang biayai adiknya. Oh, Akbar. Apa kata beliau? Masya Allah. Yang menuntut ilmu dan yang membiayai orang yang menuntut ilmu, sama-sama Allah kasih keindahan seperti itu. Oh my God! Wow! Masya Allah. Dari situ langsung ditinggalkan cangkulnya, diganti bajunya, langsung ngarah ke masjid At-Taubah di Damaskus. Beliau di situ belajar ilmu agama sama Syekh Said Al-Burhani. Nanti cari ya namanya. Boleh, tanya aja di apa tuh, di Google, di searching bisa tuh. Menggali ilmu, belajar jurumiyah, belajar matan-matan yang lain, belajar Al-Quran, belajar ilmu agama sampai pada akhir. Apa kata Said Al-Burhani waktu didatangi sama beliau? Mau ngapain? Saya mau belajar ilmu Tuhan. Oh bagus. Umurmu sekarang 45 tahun, entah 50 tahun. Udah tua. Dari dulu kemana aja? Baru ini belajar agama. Tapi namanya belajar bang, nggak ada mandang umur. Nggak ada, itu kan. Selagi napas masih ada, jantung belajar. masih detak, hidup masih sehat walafiat, gas. Nah, ketika itu belajar sampailah pada akhirnya menjadi syekh yang terkenal atau ulama, salah satu ulama besar di Damaskus, namanya Syekh Abdul Rahman Al-Kafar. Masya Allah, itu julukan beliau tuh sang penggali kubur yang menjadi ulama Damaskus, ulama Damaskus. Masya Allah. Jadi apa yang kita kutip dari kisah ini, bahwasanya kalaupun ya, kita lah misalnya nggak sanggup lagi nuntut ilmu, kita nggak sanggup lagi nuntut ilmu bang, udah payah bang, udah bebelota nih, bukan kayak batu lagi, entah kayak apa udah nih. Kalau batu mungkin bisa dikikis ya kan, ini udah membal, dilempar tinggi. Dia bukan masuk kiri keluar kanan, membal, masuk pun tidak. Kalaupun seperti itu menuntut ilmu kita tidak bisa, setidaknya kita menjadi orang yang membiayai daripada orang yang menuntut ilmu. Kita cari orang-orang yang nggak mampu, orang tuanya, sini Pak, anak bapak biar saya aja yang biayai. Kita ada kelebihan rezeki, kelebihan gaji ya kan. Ambil satu orang anak yatim piatu, atau orang yang kurang mampu orang tuanya, walaupun jadikan anak angkat. Iya. Kemudian masukkannya ke pesantren, kita yang biaya semua sampai dia jadi ulama besar. Insya Allah keutamaannya tuh sama seperti orang yang menuntut ilmu, tanpa mengurangi daripada pahala penuntut ilmu. Jadi kadar demikian, mungkin ini aja dulu bang, karena mungkin waktunya terbatas. Ini mau sholat Jumat lagi gitu. Jadi istilahnya, insya Allah nanti akan ada video-video selanjutnya tentang yang membahas tentang apa, fadilah menuntut ilmu dan orang-orang yang membiayai atau yang mengayomi atau kedua orang tuanya. Ini kalau diceritain bang fadilah bang, banyak. ini nggak habis-habis bang. Ini sebulan kita buat konten tiap hari pun bisa. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tapi kan nggak mungkin itu aja. Nah, nanti kita selingi dengan keutamaan yang lain, insya Allah. Oke, itu dahulu. Sebenarnya masih panjang. Kalau dibilang 5 jam sekalipun di YouTube nih, Maka di subscribe, jadi di itulah. untuk loncengnya. Jadi ketika kami mengupload,
Nah, antum-antum atau saudara dan saudariku sekalian tahu info-info selanjutnya. Dan saya mohon dukungannya. Semoga channel Selendang Hijau ini mencapai 100.000 subscriber dan kita juga dapat menambah ilmu-ilmu tentang agama Islam yang Masya Allah ini. Dan jangan pula lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Agak digoncangkan sedikit laptopnya. Oh salah, loncengnya, jangan laptopnya ya. Dan untuk juga para muda-mudi, para donatur yang dermawan dan Masya Allah masih diberikan kelebihan gaji, tetap di bawah ini kita akan ada nomor rekening pondok pesantren untuk menambah kebaikan jariah kepada diri kita dan kepada semua orang. Oke, sekian dahulu dari channel Selendang Hijau. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.